Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama gua Arvis di channel Arvis Design and Game. Di video kali ini gua mau menjelaskan atau membuat sebuah tutorial mengenai salah satu software yang sering banget dipakai untuk membuat gambar-gambar 2 dimensi ataupun gambar-gambar 3 dimensi guys. Dan software tersebut adalah AutoCAD. Nah, AutoCAD ini sejauh yang gua tahu itu biasanya lebih sering dipakai untuk membuat gambar-gambar yang bersifat arsitektural gitu guys, atau bangunan-bangunan. Contohnya kayak untuk membuat gambar denah, entah itu denah rumah, denah hotel, denah apartemen, dan lain sebagainya. Dan juga bisa untuk ngebuat gambar tampak. Jadi gambar tampak itu adalah gambar yang memperlihatkan sisi-sisi dari sebuah bangunan. Terus juga bisa untuk ngebuat gambar potongan. Jadi gambar potongan itu adalah gambar yang menampilkan potongan dari sebuah bangunan. Kayak ibaratnya tuh ada sebuah bangunan yang dibelah atau dipotong untuk memperlihatkan struktur yang dipakai sama bangunan tersebut. Kayak contohnya pondasinya pakai apa, dindingnya pakai apa, terus perbedaan leveling lantainya gimana, dan juga struktur atap yang dipakai sama bangunan tersebut itu gimana. Nah, sebelum gua ngebahas lebih jauh lagi, di sini gua mau menjelaskan mengenai pengetahuan dasarnya dulu, pengetahuan dari dasar dari AutoCAD ini. Jadi setelah kalian buka software AutoCAD-nya, nanti kalian akan diperlihatkan layar yang seperti ini atau ditampilkan layar yang seperti ini. Kecuali kalian ngebuka AutoCAD-nya itu dari file yang udah pernah kalian buat atau kalian save, nanti langsung ngebuka si filenya itu. Nah, kalau kalian ngebuka software AutoCAD-nya doang, nanti akan ditampilkan layar yang seperti ini dan bagian atasnya itu belum bisa kita pakai guys. Dan di sini ada bagian get start, itu ada start drawing atau new, ada open files, open sheet set, dan lain sebagainya. Terus di sini ada recent documents. Jadi recent documents itu kayak file-file terakhir yang pernah kalian buka di AutoCAD ini. Terus juga ada bagian notification, ada juga bagian connect. Nah, di sini kita akan langsung mulai ke start drawing aja. Nah, di sini kursor kalian akan berubah jadi seperti ini guys. Jadi ada kotak dan ada garisnya gitu. Nah, untuk mengubah si panjang garisnya dan juga besaran kotaknya itu bisa kalian ubah di options. Nah, AutoCAD ini sifatnya itu softwarenya lebih cara mengoperasikannya itu dia dengan menulis keyword, terus kalian spasi atau kalian enter gitu guys, atau mungkin kalian bisa klik juga. Jadi di sini kalau kita mengubah kursornya, kalian bisa ketik options, bisa kalian klik atau spasi atau enter. Tapi di sini gue pribadi lebih sering spasi, jadi tangan gue itu juga nggak lepas dari spasi bagian jempol gue ini guys. Jadi langsung bisa di spasi aja. Nah, di sini bisa kalian ubah di pick box size-nya ini untuk ngubah si kotaknya tadi. Terus untuk ngubah si panjang garisnya tadi bisa kalian ubah di crosshair size-nya ini guys. Nah, di sini nggak mau gue ubah lagi, jadi gue okein aja. Nah, di sini tampilan setelah kalian start new drawing, nanti semua yang di atas ini bisa kalian pakai atau bisa kalian gunakan guys. Dan bagi kalian yang tampilannya beda, kalian bisa cek di bagian sini, bisa kalian ubah ke drafting and annotation. Dan juga bagi kalian yang propertiesnya nggak ada atau blank seperti ini, kalian bisa ketik properties, kemudian kalian spasi. Kalau menunya itu ada di tengah, kalian bisa tinggal klik bagian pinggirnya sini, terus kalian tempelkan ke bagian pojok guys. Dan ini bisa kalian kecilkan atau bisa kalian lebarkan juga. Ini properties selalu gue pakai karena penting juga guys buat kedepannya nanti, dan lebih mudah juga untuk aksesnya. Dan di sini setelah properties tadi, gue mau menjelaskan bagian yang bawah sini dulu guys. Di bawah sini ada model, ada grid mode. Jadi gue jelasin dari bagian grid modenya dulu. Jadi grid mode itu bisa kalian lihat di layar ini, ada kotak-kotak gitu guys, jadi kayak petunjuknya gitu. Kalau kalian offin, layarnya akan blank seperti ini guys. Nah, kalau kalian nyalain gridnya, nanti kotak-kotaknya akan muncul seperti ini. Jadi buat garis panduan. Dan di sebelahnya ada yang namanya snap mode. Jadi kalau kalian hidupin snap modenya, kalian klik kiri, itu kalau kalian ngebuat garis atau benda lain itu, kalau kalian zoom, maka garisnya itu akan nge-snap ke bagian gridnya gitu guys. Jadi
nggak bisa bebas untuk ngebuat ininya. Ini bisa kalian offin, bisa kalian matiin, tergantung penggunaan kalian. Kalau kalian nyamannya itu snapnya dinyalain, bisa kalian nyalain. Kalau kalian mau matiin juga bisa kalian matiin. Tapi di sini bisa gue pribadi lebih prefer untuk dimatiin aja snap modenya guys. Nah, di sebelahnya ada bagian auto mode sama polar tracking. Perbedaan auto mode adalah kalau kalian nyalain auto modenya ini, bisa kalian klik atau bisa klik F8. Kalau kalian bikin garis, maka garis yang terbentuk akan cuman bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Jadi nggak bisa bebas gitu guys garisnya. Jadi cuman 4 arah doang. Sedangkan kalau kalian nyalain yang polar tracking, auto modenya ini akan mati dan si polar trackingnya akan nyala. Jadi kalau kalian bikin garis itu, kalian bisa bebas. Jadi bisa ada derajatnya juga dan lain-lain. Terus di sebelahnya ini ada ISO draft. Di sini nggak pernah gue ubah. Jadi gue masih pakai ISO plan yang left ini. Kemudian di sebelahnya ini ada object snap tracking. Jadi kayak kalau kalian ngebuat garis, terus kalian mau ngebuat garisnya lagi di dalam sini, maka nanti di layar ada kayak gambar kotak hijau gitu guys. Terus kalau garis yang nggak di sebuah titik, itu gambar si garis hijaunya itu kayak jam pasir gitu guys. Nah, kalau di tengah sebuah garis atau di sebuah benda, maka si snapnya ini bakal berbentuk segitiga, garis segitiga. Terus kalau di ujung itu bakal ngebentuk si kotak hijaunya lagi guys. Nah, untuk nyalainnya itu kalian bisa klik yang bagian ini, bagian tanda panah ke bawah ini, terus bisa kalian nyalain aja semuanya. Karena ini penting kalau kalian mau ngebuat garis yang butuh acuan dari sebuah titik gitu guys. Jadi garisnya itu nggak melenceng-melenceng kemana-mana. Dan di sebelah sini ini juga nggak pernah gua ubah, dan ini untuk ngeubah skala dari gambar kalian guys. Dan di sini yang lebih sering dipakai itu gambar skala 1:1. Nah, habis itu di sini ada sebelah kanannya. Oh, enggak, di bagian sini ada workspace-nya, belum gua jelasin. Jadi workspace itu buat ngeganti yang bagian atasnya ini guys. Jadi kalian bisa ubah di sini ataupun kalian bisa ubah di sini. Kalau kalian mau bikin 3D itu bisa kalian klik aja yang ini. Maka nanti si bagian-bagian yang mau kalian kerjakan itu akan berbentuk seperti ini. Jadi kayak kalau kalian mau bikin 3D, menunya akan berubah seperti ini guys. Nah, di sini gua mau menjelaskan mengenai yang 2 dimensinya dulu. Habis itu di sebelah kanan ini ada panel. Jadi di sini ada full navigation. Kalau kalian klik itu, kursor kalian akan ada yang mengikuti gitu guys. Jadi di sini ada zoom, ada orbit, pan, rewind. Nah, di sini sebenarnya udah ada. Jadi ini kita offin aja, kita silang. Nah, di sini ada pan. Jadi pan itu untuk ngegeser-geser ininya. Untuk ngegeser si layarnya atau si kanvasnya ini. Kemudian di sini ada zoom, bagian zoom extend. Di sini ada orbit. Orbit itu kalau kalian mau ngebikin 3D guys. Nah, gue juga belum ngejelasin kalau di AutoCAD ini mouse kalian itu lebih sering dipakai juga. Jadi untuk bagian yang klik kiri itu kalian bisa untuk nge-select sebuah benda. Dan bagian mouse wheel-nya ini atau bagian scroll, kalau kalian klik, kalian tahan, itu bisa untuk nge-pen tadi guys. Jadi kalian nggak perlu ngeklik ini dulu, terus baru biar bisa nge-pen. Jadi kalian tinggal ngeklik mouse wheel-nya aja biar bisa nge-pen. Terus untuk klik kanan itu kalian akan ngebuka options. Nah, untuk option tadi kalian bisa ketik keywordnya atau kalian bisa klik kanan terus pilih option ini guys. Nah, habis itu di bagian pojok kanan sini ada arah mata angin atau buat kita bisa ngelihat gambar tampaknya guys. Jadi kayak sekarang ini top. Jadi karena
gambarnya 2 dimensi, jadi tampaknya itu kelihatan dari atas. Kalau kita klik yang S, maka ini akan memperlihatkan gambar yang terlihat dari arah selatan. Nah, ini bisa kalian geser, kalian otak-atik aja. Tapi di sini kita akan pakai yang top dan bagian utaranya itu ada di sebelah atas, guys. Nah, habis itu di sini gua mau menjelaskan juga kalau kalian select si klik kiri atau mouse-nya ini, nanti ada 2 macam select, guys. Jadi ada yang warna biru kalau kalian arahin ke kanan, dan juga ada warna hijau atau kuning kalau kalian arahin ke kiri, guys. Oh iya, sebentar, ini untuk propertiesnya tadi hilang, jadi gua mau jelasin. Mau gue munculin dulu. Nah, di sini seperti yang tadi gue udah jelasin, perbedaan dari blok hijau dan biru ini akan kelihatan kalau kalian ngebuat sebuah objek, guys. Jadi misalkan kalian ngebuat objek di sini, kita bikin garis dulu. Nah, kalau kalian blok dari kiri ke kanan yang warna biru itu, objek tersebut akan terselect kalau objek tersebut sudah masuk ke dalam lingkupnya si select yang warna biru ini, guys. Jadi kayak si garis yang ini nih, yang ada di bagian sini, itu ke select karena si select blok birunya ini udah nutupin keseluruhan objeknya. Sedangkan yang blok kiri, sekalipun kita nggak nutupin semua objeknya, itu bakal ke select, guys. Jadi kayak contohnya cuman sebagian ini, separoh. Dan si garis atas dan bawah ini itu tetap ke select karena bloknya itu dari blok yang hijau, guys, blok kiri. Kemudian di sini kita delete dulu, dan di sini di bagian atas ada bagian line, ada polyline, circle, arc. Itu gua akan jelasin satu-satu juga. Nah, untuk line ini bisa kalian klik untuk ngebuatnya, ataupun kalian bisa klik kodenya, keywordnya seperti yang gue bilang tadi. AutoCAD itu lebih gampang atau lebih mudah kalau kalian tahu keywordnya. Jadi kalau line itu kita ambil huruf pertamanya jadi L, lalu spasi atau enter, maka kalian bisa ngebuat line-nya. Nah, di sini kalian bisa masukin si angkanya, guys. Jadi mau panjangnya berapa, misalkan 1000, kalian bisa tulis 1000. Terus kalau kalian mau bikin line tapi kalian belum nentuin titiknya, maka yang pertama muncul di bagian specify first point itu maksudnya adalah titik di mana kalian mau ngebikin si garisnya ini, guys. Kalau contohnya kita masukkan 0, terus kita koma, dan kita 0 lagi, maka yang dimaksud adalah titik X0 dan juga Y0, guys. Jadi akan muncul di bagian yang sini. Kalau kita spasi, maka garisnya akan muncul di titik X0 dan juga Y0. Dan di sini kita tulis 1000 panjangnya. Nah, maka si garis ini titik awalnya itu ada di X0 dan Y0. Dan di sini ada lagi polyline. Polyline itu mirip sama line, tapi bedanya kalau line itu, kalau misalkan kita ngebuat sebuah kotak atau segitiga atau objek, maka garis-garis tersebut akan kepecah, guys. Jadi nggak jadi satu garis gitu. Sedangkan polyline, kalau kalian pakai polyline, di sini kodenya bisa PL, P-line, atau kalian bisa klik di sini. Kalau kalian bikin sebuah objek, maka objeknya tersebut akan jadi satu garis, guys, kalau kalian klik sekali aja. Sedangkan line itu perbedaannya ya yang tadi gua udah jelasin. Jadi kalau line itu, si garisnya itu nggak terhubung satu sama lain. Sedangkan polyline itu, kalau kalian ngebuat sebuah objek tanpa kalian berhenti atau kalian spasi dulu, maka si garisnya ini akan terhubung terus, guys. Nah, selanjutnya di sini ada circle. Jadi di sini circle kalian bisa bikin macam-macam, bisa pakai radius, bisa pakai diameter. Di sini ada 2 point, ada 3 point. Ini bisa kalian coba sendiri aja. Nah, di sini kita pakai yang umumnya. Bisa kalian klik ini langsung atau bisa kalian ketik kode C spasi atau circle, kemudian spasi atau enter. Kemudian
kalian bisa tentuin titiknya, entah mau di 0,0 lagi ataupun di sembarang tempat. Jadi bisa kalian klik di sini aja contohnya, terus kalian arahin kemana aja, karena si lingkaran ini bersifat radius, jadi mau kalian arahin kemanapun radiusnya tetap sama. Misalkan kita ketik radiusnya 500, maka diameternya 1000. Nah, akan terbentuk seperti ini guys. Dan juga di sini ada arc. Jadi arc itu untuk ngebuat garis lengkung guys, dari sebuah titik. Kayak contohnya ini bisa diklik aja ataupun bisa diketik ARC spasi, klik 1 titik, klik 2 titik. Nah, maka akan terbentuk garis yang seperti ini guys. Ini untuk contoh aja, bisa kalian otak-atik lagi untuk bikinnya. Kemudian ada lagi rectangle, jadi kalian bisa ngebentuk kotak. Nah, di sini bisa kalian klik ini atau ketik keywordnya itu REC guys, spasi. Nah, ini kalian bisa tentuin titiknya ataupun bisa di sembarang tempat aja. Kalau kalian mau bikin di sini, itu bisa kalian klik di titiknya si segitiga ini. Nah, kalau kalian juga mau bikinnya si kotak ini atau persegi ini sama dengan tingginya si segitiga, kalian bisa tinggal diemin si titiknya ini sebentar di bagian kotak ini sampai muncul garis titik-titik warna hijau gini guys. Jadi itu merupakan garis bantu biar si garisnya ini masih sama dengan si tinggi dari segitiganya guys. Jadi bisa kalian tulis seperti ini. Kalau kalian mau bikinnya itu bikin kotak biasa aja, itu bisa kalian ketik REC spasi, kemudian ketik titik sembarangnya atau titik yang diperlukan. Kemudian kalian bisa tentuin panjang kali lebarnya guys. Atau sistemnya di sini X, Y. Jadi kayak 1000, misalkan panjangnya 1000, ke samping 1000, terus ke atasnya itu 500. Jadi bisa ketik 1000, 500. Atau diulang lagi, REC spasi, klik titiknya, kemudian ketik 1000, dan 500. Di sini perbedaan koma dan titik kalian juga harus tahu ya guys. Jadi koma itu untuk pemisah antara X dan Y, sedangkan titik itu untuk menentukan desimal dari sebuah angka. Dan juga abis itu kalian bisa bikin poligon di bagian menu rectangle guys. Di sini ada tanda panah ke bawah. Kalian bisa klik. Nah, di sini ada bagian poligon. Kalian klik aja. Nah, di sini kalian bisa nentuin si sisinya, jumlah sisinya. Contohnya ini poligon yang 6 sisi. Kita ketik 6 spasi. Terus di sini kita klik di sembarang tempat aja. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau kalian pilih yang inscript in circle, berarti maksudnya itu dari titik sudut ke titik sudut, guys. Sedangkan kalau kalian pilih yang circumscribe about circle, itu titiknya ada di bagian sisinya. Ini gua akan contohin satu-satu. Contohnya kita klik yang bagian inscript in circle atau kita space aja. Jadi si bagian titiknya ini, kalau ada opsi 2 kayak gini dan ada titik, kalau kita spasi itu, otomatis yang keklik itu bakal yang ke atas, guys. Kalau kalian mau milih yang bawah, itu kalian harus klik manual pakai mouse kalian atau kursor kalian. Jadi kalau kita space, maka akan kepilih yang inscript in circle. Kita paste langsung. Dan di sini titiknya ada di bagian titik sudut dari poligonnya, guys. Jadi di sini kita klik aja 500. Nah, di sini gue mau nyontohin lagi kalau bikinnya pakai titik dari sudutnya itu, guys, dari si sudut ininya. Jadi bisa ketik keywordnya POL doang, polygon, kemudian spasi, dan ini ketik 6 spasi lagi, dan kalian tinggal tentuin aja titiknya mau di mana, terserah. Bisa kalian klik, kemudian pilih yang circumscribe about circle. Kalian klik lagi, dan di sini maka acuannya itu bakal dari si sudut poligonnya, guys. Kita ketik lagi 500.
Nah, maka akan beda sekali ya ukurannya karena poligon itu akan beda. Nah, di sini untuk memindahkan objek-objek atau memindahkan sebuah objek yang udah pernah kita buat, itu bisa kalian ketik keywordnya dulu ataupun kalian klik objeknya dulu guys. Kalau kalian ketik keywordnya dulu, bisa kalian ketik M untuk kode move, lalu spasi atau enter. Kemudian kalian pilih objek yang mau kalian ubah atau pindahin. Bisa kalian klik, kemudian kalian spasi lagi, dan ini kalian harus menentukan titik di mana objek tersebut mau dipindahkan guys. Contohnya ini mau dipindahin ke titik ini guys. Jadi kita zoom sedikit, kita scroll ke atas, terus kita klik bagian ini ujungnya, kemudian kita zoom lagi, kita scroll depan, kemudian kita klik bagian sini guys. Maka akan kepindah di bagian situ. Nah, kalian kalau merasa titiknya itu salah, kalian bisa tinggal Ctrl Z aja guys. Ctrl Z lagi sampai objeknya itu balik ke sedia kala. Nah, kalau kalian mau ngeklik objeknya dulu, itu juga bisa. Jadi kalian klik objeknya dulu, kemudian kalian ketik M spasi, maka otomatis objek yang tadi udah kalian pilih di awal itu yang bakal ke select untuk dipindah. Oke, contohnya kayak tadi lagi, kita pengen pindahin ini dengan titik di sini, kemudian kalian zoom out. Kalau mau zoom out itu tinggal scroll ke arah belakang, kemudian kalian zoom lagi dan kalian pindahin ke titik sini. Maka akan nyambung seperti ini guys. Dan juga di sini di bawahnya polygon dan rectangle itu ada ellipse. Ellipse itu kayak ngebuat lingkaran tapi lonjong gitu guys. Jadi bisa kalian ada 3 di sini opsinya. Tapi yang sering dipakai itu yang ada keywordnya. Jadi tinggal L doang, EL spasi, kemudian ini titiknya tentuin asal aja, dan kita bisa tentuin si panjangnya atau radius dari si ellipse ini berapa guys. Contohnya 500. Nah, maka di sini kalian tinggal buat si ellipse-nya ini mau ini apa guys? Dari tingkat kelonjongannya ini. Ini tinggal kalian mainin aja atau bisa kalian ketik lagi 500 lagi. Itu. Dan untuk ellipse tadi sepertinya itu makanya dia lebih ke diameter kayaknya ya, bukan radius. Kalian bisa lihat di bagian mana ya? Ini kita coba-coba aja. Kita ketik 1000. Oh iya benar. Jadi si yang tadi itu lebih ke diameternya daripada radiusnya guys. Dan untuk ini itu untuk si radius dari ellipse atau kelonjongan si ellipse-nya ini guys. Jadi misalkan kita ketik 500, maka diameternya akan jadi 1000 juga. Jadi malah jadi lingkaran gini guys. Nah, sekarang gue juga mau ngejelasin di bawahnya itu ada opsi hatch. Nah, hatch ini untuk mengarsir sebuah objek. Kayak misalkan ini lingkaran, mau gua hatch sesuatu gitu guys, atau garis-garis. Jadi bisa kalian klik ini, ataupun bisa kalian ketik keywordnya H spasi, kemudian kalian pilih. Di sini ada 2 macam cara milih. Kalian bisa ketik ini atau yang pick points guys. Kalau yang ini kalau bentuknya kotak ini kursornya, maka yang dipilih itu bagian dalam dari objeknya guys. Sedangkan pick points ini itu untuk ngemilih bagian dalamnya aja. Jadi bukan si objeknya tapi bagian dalam yang terlihat gitu guys. Nanti gua contohin juga gimana maksudnya. Terus kalau misalkan kita sekarang mau pilih yang select biasa, kita pilih objek. Terus kita klik si objeknya ini, si lingkaran ini, maka nanti akan muncul seperti ini guys. Kalau kalian ubah yang ANSI 31 ini, ANSI 31. Nah, kalian bisa ubah
Di sini kalau kalian zoom maka garisnya akan terlihat kepisah, tapi kalau kalian zoom out maka kelihatannya itu titiknya kayak nyambung gitu guys, jadi kayak nggak ada garisnya gitu sama sekali. Nah, ini bisa kalian ubah skalanya di bagian sini sebelah kiri. Makanya yang tadi gue bilang properties itu penting, karena di sini untuk ngubah kayak hal-hal gini juga guys. Kayak contohnya si circle ini kalian bisa ubah pakai yang pattern, kemudian yang scale-nya bisa kalian ubah, contohnya 30, terus enter. Nah, maka si hatch-nya ini akan nge-scale atau ngeperbesar si hatch-nya ini guys. Kemudian kalian tinggal klik spasi atau ketik spasi, maka hatch-nya akan jadi seperti ini. Nah, kalau yang tadi gua jelasin, yang si pick point tadi, contohnya kalau kalian mau ngebikin dinding, lebarnya itu 1000,150 itu tebal dindingnya. Kemudian di sini ada juga option atau keyword yang namanya offset. Jadi offset itu untuk ngereplika sebuah garis atau sebuah objek, entah itu diperkecil ataupun diperbesar dari objek tersebut guys. Contohnya kayak gini, kita offset, kemudian kita masukin tebal dinding per sisi bawahnya atau per sisi atasnya. Kayak contohnya kita mau nge-offset si tebal semennya itu 15 atau 1,5 cm. Terus kalian spasi, maka kalau kalian arahin ke dalam kotaknya tadi atau objek si persegi panjangnya tadi, maka kotaknya akan di dalam. Kalau kalian keluarin, maka si offsetnya itu akan keluar guys, sepanjang 15. Nah, di sini kita mau kedalamin aja biar lebarnya tetap 150, terus kita spasi. Jadi cara offset itu bisa kalian klik objeknya dulu ataupun kalian ketik keywordnya dulu. Kalau kalian ketik keywordnya dulu, itu kalian bisa O spasi, kodenya itu O untuk offset, kalian O spasi, kemudian kalian tentuin mau di offset berapa, kayak tadi 15, kemudian spasi lagi, kemudian klik objek yang mau di offset guys. Kayak contohnya ini, diklik objeknya kemudian diarahkan ke arah dalam, dan spasi lagi untuk menyelesaikan si keywordnya tadi. Nah, di sini untuk dinding, di sini mau gua rapetin dulu. Ini klik bagian persegi yang dalam tadi. Ini kita pepetin ke sini. Jadi kalian klik nih, di sini ada titik kotak dan juga ada persegi panjang. Kalau bagian kotak itu berarti titiknya ada di titik sudutnya. Sedangkan kalau persegi panjang itu berarti ada di titik tengahnya, guys. Nah, di sini titik tengah bagian kanan kita pepetin. Terus nih, kalau mau untuk ngecek offset tadi udah benar 15 atau belum, kalian tinggal bikin line, ketik line L spasi, kemudian klik titiknya di sini, kemudian kalian cek, kalian diamin bentar. Kalau kalian tulisannya udah 15 berarti udah benar offsetnya guys. Nah, di sini gue mau ngejelasin mengenai hatch yang tadi, perbedaannya apa. Di sini kalau kalian ketik H spasi, kemudian kalian pilih objeknya, kalian pilih bagian yang luar, maka akan ngebentuk hatch-nya itu masih untuk kesemuanya guys. Padahal gua mau cuman di dalam si ininya aja, di dalam si bagian ininya, bagian dindingnya. Tapi karena gua nge-selectnya itu bagian luar, maka yang ke-select itu bagian luar. Sedangkan kalau gua mau ngebikin hatch yang di dalam ini aja, itu bisa kalian pilih yang dalam ini, atau kalian kalau misalkan titiknya ini jadi satu, kalian tinggal klik yang pick points, kemudian kalian tentuin bagian dalam yang mau kalian kasih hatch, kayak contohnya ini. Kita klik, terus kita ubah pakai kode yang ini untuk bagian yang bata. Kalau hatch bata itu seperti ini guys, dan kita kurangin scale-nya itu mungkin 5, ya 5 aja atau 10, terserah kalian, sesuai kebutuhan kalian. Kemudian spasi. Nah, ini kalau kalian ngebentuknya pakai offset, maka kalian bisa pakai dua opsi tadi. Tapi kalau kalian itu mungkin masih awam dalam AutoCAD, terus kalian itu ngebuatnya
kotak-kotak semua, jadi nggak ada offsetnya. Jadi kayak ibaratnya itu kotaknya seperti ini. Jadi kotak atas, kotak tengah, kotak atas, kotak tengah, dan juga kotak bawah itu berbeda. Nah, pas kalian mau masukin hatch-nya, H spasi, itu kalau kalian ngeklik ini maka akan di atas doang, atau kalau klik ini di bawah doang. Gitu guys perbedaannya. Dan kalau kalian mau nge-copy, itu caranya kalian tinggal klik objeknya aja atau select objeknya, bisa pakai blok kiri ataupun blok kanan biar lebih cepat. Jadi tinggal di klik keywordnya ada aja, CO atau copy. CO itu keyword untuk copy, kemudian CO spasi, kemudian kalian tentukan titiknya, misalkan mau di sini, dan kalian tentukan titik akhirnya atau titik tempat kalian mau ngopi objek tersebut guys. Atau kalau kalian mau ketik keywordnya dulu juga bisa, ketik CO spasi, kemudian kalian pilih objeknya. Kalau udah ngerasa objek itu doang yang mau di copy, kemudian kalian spasi, klik titiknya, kemudian kalian klik lagi titik akhirnya guys, dan spasi lagi. Dan seperti ini kira-kira untuk pengetahuan dasarnya dulu. Dan oh iya, satu lagi atau beberapa hal lagi mungkin. Jadi di sini gue mau ngejelasin yang bagian ininya nih guys. Jadi sini ada move, copy. Untuk move sama copy tadi udah gue jelasin, dan sekarang mau ngejelasin yang stretch. Jadi stretch itu sistemnya lebih make blok yang bagian kiri atau blok hijau atau blok kuning ini guys. Jadi caranya itu kalian bisa ketik keywordnya dulu, S spasi. S itu keyword untuk stretch, kemudian spasi. Nah, di sini kalian cara nge-selectnya itu nggak seluruhnya, melainkan cara nge-selectnya itu lebih make blok kiri guys, atau blok hijau tadi, atau blok kuning. Jadi cara ngekliknya itu kalian pilih setengah aja, atau misalkan segini aja. Itu kalian klik, kemudian kalian spasi, terus kalian tentuin titiknya mau di mana, yang mau di stretch, misalkan di sini. Maka kalau kita panjangin ke sini, maka dia akan ngikut panjang seperti ini guys. Jadi kesemuanya akan ngikut panjang. Kalau kalian nge-stretchnya itu pakai blok biru, maka tidak akan bisa guys. Jadi kayak contohnya S spasi, kita pilih pakai blok biru, kita mau spasi. Nah, nanti objeknya malah nge-move, bukan nge-stretch. Jadi stretch itu lebih ke ngepanjangin sebuah objek gitu guys. Nah, contohnya lagi, kalau kalian mau lihat perbedaannya itu, misalkan di sini gue bikin line di sini. Nah, kalau kalian nge-selectnya di sini sampai sini doang, terus kalian S spasi, maka yang ke stretch akan cuma si dinding di depan garisnya guys. Tapi kalau gua kliknya itu atau nge-selectnya itu bagian belakang si garisnya juga, dan gua S spasi, maka si garisnya akan ikut maju guys. Jadi si garisnya itu tetap di posisi yang sama, cuman bedanya yang nge-stretch itu atau yang ngepanjangin itu malah bagian yang belakang garisnya. Itu perbedaan dari cara nge-select si stretch ini guys. Kemudian ada juga rotate. Kalian bisa klik di sini atau bisa pakai keyword RO. Contohnya itu gua mau ngerotate bagian ini, gue select pakai blok kiri, kemudian gua ketik RO, keyword untuk rotate, kemudian spasi. Kalau gua ketik klik yang bagian sini, bagian titik sini, dan gua arahin ke bawah, maka akan ke bawah, kiri akan ke kiri, atas akan ke atas, kanan akan ke kanan, kebalik ke tempat semula. Nah, kalau gua mau bawain ke sini juga bisa, atau kalian kalau mau ngerotate pakai reference itu juga bisa, nanti akan gue jelasin. Nah, sementara ini cara ngerotate bisa kalian arahin kiri atau sebebasnya aja mau ngerotate kemana. Intinya kalau sudah mengunci seperti ini berarti itu udah ke arah kiri guys, kalau udah ada titiknya ini, titik warna hijaunya tadi itu. Jadi si titik hijau itu, titik-titik hijau itu untuk ngebantu atau garis bantu dari si
rotate-nya ini. Jadi misalkan gue mau ke bawahin. Nah, misalkan si objek yang mau kalian rotate itu miring guys. Contohnya gue bikin line seperti ini. Nah, kalian bisa ngeklik objeknya. Terus kalian ketik keywordnya RO spasi. Kemudian kalian tentukan titik yang sama dengan si garis tadi, si garis yang miring atau tempat kalian mau miringin si objeknya. Kalian ketik sini titiknya. Kemudian kalian ketik R reference spasi. Kemudian kalian ketik atau klik lagi titik yang tadi yang udah kalian klik. Kemudian kalian klik di bagian ujung dari objeknya dan kalian arahin ke si garisnya ini guys. Arahin ke sini. Maka di sini rotate-nya udah jadi rotate dengan reference. Dan habis itu ada lagi namanya mirror guys. Jadi mirror itu untuk sesuai dengan namanya, jadi untuk kayak ngebikin cermin gitu guys. Contohnya untuk dinding bagian yang ini. Ini gue select pakai blok kiri. Gue ketik MI, keyword untuk mirror, MI spasi. Gue klik titiknya ini di ujung sini. Kemudian gue arahin ke samping sini, maka nanti nge-mirrornya itu akan di bagian atasnya guys. Jadi seperti ini. Dan ini bisa kalian erase source object ataupun bisa kalian yes atau no. Kalau kalian no, maka objek yang kalian mirror itu bakal tetap ada. Kalau kalian yes, maka si objeknya itu, objek yang kalian mirror bakal hilang. Contohnya kayak gini. Kalau gue klik no atau gue spasi aja karena titiknya ini bagian no, maka si objek sebelumnya masih ada. Tapi kalau gue yes, contohnya kayak gini, gue pilih objeknya, gue MI spasi, kemudian klik titiknya dan juga gue arahin ke samping sini. Kalau gue yes, maka si objek yang gue mirror itu akan kehapus guys. Dan di sini lagi ada di bawahnya mirror ada scale. Jadi scale itu untuk ngeperbesar atau ngeperkecil sebuah objek dengan skala. Kayak contohnya ini gue objek pakai blok kiri atau cara nge-select kiri. Kemudian bisa kalian ketik keywordnya scale atau SC. SC itu keyword untuk scale, kemudian spasi. Kalian klik objeknya, kemudian kalian arahin ke bawah ataupun kemana aja. Ataupun bisa kalian ketik angka. Misalkan di sini gua mau mengecilkan setengah dari ukuran yang sebelumnya. Jadi gua ketik itu 0,5. Jadi pakai titik 0,5. Kemudian spasi, maka ukurannya akan setengah dari objek yang sebelumnya guys. Dan kalau kalian mau ngebalikin lagi, kalian tinggal klik select dulu, kemudian SC spasi, klik titiknya, kemudian kalian bisa ketik angka 2, kemudian spasi lagi, maka ukurannya akan balik ke sedia kala. Terus juga di sini ada trim guys. Jadi trim itu contohnya kita mau ngebuat atau enggak pakai acuan ini aja nih guys. Jadi di sini ada, karena gue mau bikin arc cuman dari ujung segitiga ini sampai ujung segitiga ini, tapi malah ada si garis tambahannya ini. Nah ini garis tambahannya pengen gue hapus. Kalau kita pakai erase spasi biasa, maka akan kehapus objeknya. Sedangkan gue cuma mau ngapus garis yang kelebihan ini guys. Caranya itu bisa kalian klik ini, atau kalian bisa ketik TR, keyword untuk trim, kemudian spasi. Bisa kalian spasi lagi, spasi 2 kali. Kemudian kalian klik garis yang kelebihan tadi. Dan kalian spasi. Nah, perbedaannya adalah kalau di spasi 2 kali dengan spasi sekali adalah seperti ini contohnya guys. Contohnya itu gua mau ngeklik mau ngetrim itu bagian dalamnya. Maka gua ketik TR spasi, gua tentuin dulu di mana garis tersebut akan ditrim atau batas garis tersebut mau ditrim. Contohnya garis ini sama garis ini, karena gua mau ngetrim bagian tengah atas bawah ini sama
tengah bagian bawah ini guys, dan gua spasi. Kemudian gua klik bagian yang mau gua trim, bagian sini, dan spasi. Kalau garis yang gua tentuin tadi itu ternyata yang mau di trim sebelah kiri, itu caranya tinggal TR, spasi, terus kalian tentuin garis batasnya, kemudian kalian tinggal spasi lagi, kemudian kalian tinggal hapus bagian kiri, maka langsung kehapus bagian kirinya guys. Gitu, oke. Terus abis itu ada lagi yang namanya fillet. Fillet itu untuk ngeperhalus sebuah sudut, bisa entah itu kayak ini garis lengkung, ataupun bisa garis patah-patah kayak poligon ini, ataupun bisa jadi blend curves. Nah di sini bisa kalian coba-coba aja pakai chamfer atau fillet. Itu sama aja fungsinya. Contohnya gue mau nge-fillet atau bikin lengkung di bagian poligon yang sini guys. Kalian tinggal bisa ketik FI atau F doang tadi, F spasi. Kemudian kalian klik bagian garis yang mau di filletnya. Misalkan garis ini dengan garis ini. Oh, sorry guys, mungkin ini harus garis yang kepecah. Jadi gue ulang lagi, F spasi, kemudian kalian pilih objeknya, terus kalian pilih ini. Oh masih belum kubah ya? Oh iya, gue belum nambahin radiusnya. Jadi caranya itu F spasi, kalian masukin dulu. Di sini ada pilihan undo, polyline, radius, trim, multiple, dan di sini huruf-huruf di awalnya itu pada diwarnain warna biru. Jadi itu kayak kodenya gitu guys. Nah di sini kita pengen nambahin radiusnya dulu, masukin radiusnya. Jadi kita tinggal diklik R, radius, spasi, dan kita masukin lengkungannya. Misalkan di sini mau 100. Kemudian spasi lagi. Kemudian kalian tinggal pilih garis yang tadi mau di fillet guys. Contohnya ini dengan ini. Dan maka garisnya akan ngebentuk lengkungan seperti ini. Walaupun garisnya itu nggak dipecah kayak tadi, itu tetap bisa guys. Jadi kayak contohnya ini, F spasi, karena radiusnya udah kepilih nih guys, current settings itu modenya trim, dan juga radiusnya itu 100, udah ada settingsnya di sini. Jadi kalian tinggal klik garisnya aja, dua garis ini, dan garis ini, kemudian akan jadi seperti ini guys. Walaupun kalian belum pisahin. Nah, cara misahin garis yang gabung gini, itu kalian bisa tinggal klik garis objeknya, kemudian kalian ketik X, itu untuk kode explode. Jadi untuk memecah garis yang nyambung gitu guys. Jadi bisa kalian ketik X, kemudian spasi, maka garis-garisnya ini yang tadinya nyambung bakal kepisah gitu guys. Kemudian di sini ada juga array. Array itu untuk ngebuat gini contohnya. Kayak misalkan gua mau bikin circle di sini, dan gua itu mau ngebikin sepanjang garis ini. Itu caranya tinggal kalian klik aja, terus kalian ketik array atau AR spasi, dan juga ini tinggal kalian ketik aja path, yang bagian path kalian klik, dan kalian ketik ininya, maka akan langsung terbuat garis seperti ini guys. Dan bisa kalian spasi lagi. Array itu ibaratnya nge-copy, tapi dia lebih sistematis guys. Contohnya itu misalkan gua bikin lagi circle di sini, karena ini rectangle-nya masih nyambung semua garisnya, maka gue akan pilih objeknya, terus gue pilih array lagi, AR itu keyword untuk array, kemudian spasi, dan gue pilih yang rectangular. Nah maka akan terbentuk seperti ini guys garisnya. Jadi ngebentuk kotak seperti ini, titik-titiknya. Kemudian kalian spasi aja, terus kalian bisa tambahin dengan klik ini, bisa kalian tambahin ke atas, atau kalian bisa ubah di sini. Barisnya mau berapa, kolomnya mau berapa gitu guys. Terus jaraknya itu berapa, ini kalian bisa otak-atik aja sesuai kebutuhan kalian.
Dan di sini ada erase, ada explode, tadi udah gue jelasin juga, dan di sini ada offset. Di sini semua keyword tadi itu bisa kalian klik sebenarnya di atas ini. Tapi di AutoCAD itu lebih nyaman atau lebih gampang dan lebih cepat juga itu make keywordnya tadi guys, kayak contohnya copy itu CO dan lain-lain sebagainya, kayak offset tadi O doang, dan untuk ngapus itu tinggal E spasi. Dan gue pribadi itu jari jempol gue ini nggak pernah lepas dari spasi, karena spasi ini sebagai pengganti enter. Karena kalau gue harus ngeklik enter itu jari gue juga lumayan kejauhan, karena tangan kanan itu megang mouse, tangan kiri untuk megang keyboardnya. Sedangkan bagian enter itu dengan huruf-huruf di keyboard itu lumayan jauh, jadi gue lebih sering pakai spasi daripada enter. Oke, mungkin itu dulu guys pengetahuan dasar mengenai AutoCAD dari gua. Jika kalian suka, kalian boleh like dan subscribe. Jika kalian gak suka, boleh dislike. Dan kalian boleh nyalain loncengnya biar tahu video-video update terbaru dari gua. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa kasih saran dan komentar juga di kolom komentar di bawah. Karena untuk perkembangan channel ini juga, dan gue juga butuh saran dan komentar kalian mengenai video tutorial ini. Dan kalau kalian suka, gue akan ngebuat part berikutnya juga guys. Jadi gue akan ngejelasin text, dimension, dan ini ada leader, ada table, dan layer properties dan sebagainya. Ini gue akan jelasin di part berikutnya. Dan thank you for watching, see you in the next video, and bye bye.